Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan share bagaimana cara mengelola Google Classroom. Kelas yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, di video sebelumnya saya ingatkan kita sudah membuat kelas-kelas dan para siswa juga sudah bergabung ke kelas itu. Nah, bagaimana nanti cara memberikan tugas dan cara mengerjakan tugas dan sebagainya. Terlebih dahulu, silakan bisa masuk ke webnya dengan ketik aja Google Classroom. Di Google nanti akan muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, ini adalah kelas-kelas yang saya buat ya. Dan ini adalah kelas yang saya join, saya gabung. Jadi kita akan membandingkan bagaimana tampilannya ketika sebagai guru dan ketika sebagai siswa. Sehingga semuanya nanti akan lancar ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pilih seandainya sebagai siswa ya. Jadi kita menggunakan yang ini, seandainya sebagai siswa, bagaimana nanti cara mengerjakan tugas dan cara mengirim tugas-tugas. Oke, kita klik aja. Ya, ini tugas pertama ya. Tugas pertama bahasa Jawa. Bagaimana nanti saya mengerjakannya dan sebagai siswa ya. Ya, seperti ini kurang lebih seandainya sebagai siswa. Di tugas Panata Coro ini sudah ada link ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya di sini. Dan ketika berwujud link kayak gini silakan klik aja. Tapi kalau nanti ketika berwujud cuma perintah aja, misalnya silahkan buat bla 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 kemudian foto dan kirimkan. Nah, nanti itu beda ya. Kalau wujudnya link silahkan klik aja linknya. Kalau wujudnya nanti, kalau seandainya ini tidak ada, misalnya kok kerjakan soal misalnya halaman 25 misalnya. Nah, nanti kalau modenya cuma kayak gitu, kemudian siswa diminta memfoto dan mengupload di sini di Google Classroom, silakan langsung ke sini aja, add or create ya. Misalnya gini misalnya ya. Tugas yang sudah anda foto silakan kirimkan di sini. Silakan klik yang ini file ya. Atau link tergantung wujudnya ya. Kalau wujudnya gambar misalnya atau audio silakan klik file. Kalau wujudnya link silakan klik link. Wujudnya kok sudah disimpan di Google Drive silakan klik Google Drive. Jadi sudah ada alternatifnya. Nah, sekarang seandainya wujudnya file ya. Jadi berupa foto misalnya. Nah, silakan siswa bisa upload foto atau gambar yang sudah difoto dengan cara klik ini, select ya. Nah, umpama ini hasil karya kamu yang akan diupload ya, misalnya ambil saja misalnya ini. Ini cuma contoh saja. Nah, setelah itu silakan upload. Nah, sudah terupload di sini. Ini perhatikan ini. Silahkan diselesaikan, diakhiri dengan kegiatan ini turn in. Silahkan turn in atau kumpulkan ini diklik ya. Tanda bahwa Anda sudah menyelesaikan. Turn in. Turn in your work atau kumpulkan atau kirimkan tugas. Nah, sudah selesai. Itulah proses mengirim tugas atau pekerjaan ya atau PR. Nah, ini sudah tertanda turn in. Turn in itu artinya sudah mengumpulkan. Itu jika
tugasnya berupa perintah saja, tidak ada link yang dibuat oleh guru. Nah, seandainya tugasnya sudah ada link kayak gini, berwujud Google Form, nah silakan klik aja ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini tugas yang berwujud atau soal yang berwujud Google Form. Umpama seperti ini, silakan isi aja. Misalnya namanya Susi, kelasnya IPA, diikuti aja. Kemudian ini kan cuma contoh aja ya, nggak lengkap soalnya, kita ikuti aja, kita pilih jawabannya, opsi-opsinya. Tiap soal nanti beda-beda ya, tergantung pembuatnya. Sudah selesai, silakan klik submit ya. Submit itu kumpulkan ini. Oke. Nah, sudah selesai. Anda sudah mengerjakan tugas bahasa Jawa tadi, Panoto Coro ya. Kalau sudah selesai, nanti akan langsung terkirim secara otomatis ke guru yang bersangkutan. Sekarang kita kembali ke sini ya. Ini kan proses mengerjakan soal di Google Form. Kembali ke Panoto Coro. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana seorang guru ya, atau kita sebagai guru membuat tugas atau membuat ulangan. Kita ambil salah satu kelas di sini, misalnya ini adalah list kelas yang sudah saya buat ya. Misalnya ambil saja misalnya kelas 12 MIPA 3. Nah, ini tampilan kalau kita sebagai guru atau pembuat kelas ya. Yang stream ini alamat atau folder yang isinya nanti bisa dibaca semua kelas. Ketika saya menuliskan pesan di sini umpamanya, ini akan terbaca oleh semua kelas. Dan seterusnya ya. Itu akan terbaca semua kelas. Semua siswa ya, maaf ya. Semua siswa akan bisa melihatnya. Misalnya sebuah pengumuman, silakan letakkan di sini, di stream ini ya. Ketika berwujud pengumuman yang harus dimengerti oleh semua anggota kelas. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat tugas? Silakan klik Classwork. Nah, ini adalah tugas-tugas yang sudah pernah saya buat ya. Mulai dari speaking, song lirik, song analysis, poster coronavirus, penilaian akhir tahun. Ini kemarin terakhir adalah uji coba aplikasi ya, tes aplikasi. Nah, ketika kita ingin melihat hasil pekerjaan siswa, kita langsung aja klik ini, salah satunya ini. Nah, misalnya ambil saja misalnya nih song analysis ini. Oke. Ini adalah song analysis. Nah, seperti apa keterangan-keterangan yang ada di sini? Nah, kita perhatikan sini. Turn in ini sudah mengumpulkan. Kemudian dari sikan siswa itu ini belum dikumpulkan tugasnya, masih ditugaskan. Dan yang kredit ini yang sudah dinilai. Jadi artinya angka-angka ini adalah turn in ini sudah dikumpulkan tapi belum saya nilai. Yang assign ini sudah ditugaskan, mereka sudah mendapatkan tugas tapi belum dikerjakan. Yang kredit ini sudah saya nilai ya. Nah, kita bisa mengecek atau menilai secara langsung di sini. Umpama kita akan fokus ke sini ya, yang sudah mengumpulkan kita bernilai misalnya. Nah, ini namanya Ivan Mahoga misalnya kan. Ini sudah mengumpulkan tapi belum saya nilai atau masih berwujud draft, belum saya kirim ya. Ini belum saya kirim ke siswa.
Nah, nanti kalau sudah saya kirim nanti akan tampilannya di bawahnya ini assign ini ya, sudah di nah di sini, nah ini credit ini yang sudah dinilai. Kalau cuma assign ini sudah diberikan tugasnya tapi belum dikerjakan ini ya, tanda assign ini. Oke, ketika saya akan memberikan nilai dan mengirimkannya, misalnya ini sudah saya nilai 86 hasil pekerjaannya, kemudian saya ganti misalnya kan, misalnya 88 misalnya. Nah ini klik aja 88, kemudian kita kirim return. Nah ini mengirim ke siswa. Kalau mau diberi catatan silakan catatan di sini apalah yang berkaitan dengan pekerjaannya, kemudian return. Nah sesudah return itu artinya nilai sudah bisa dibaca oleh siswa melalui email yang masuk ya. Begitu ketika kita akan memberikan nilai. Nah hasil pekerjaan siswa seperti apa? Umpama saya ingin tadi ya, Ivan Mahuga itu pekerjaannya ini pernah saya buka tapi belum saya kirim nilainya. Sekarang kita mencoba cara membuka foto atau kiriman dari siswa. Nah seperti ini. Ini yang menyusahkan kita ya, kadang siswa itu nulisnya miring kayak gini, mengumpulkannya harusnya ini kan di rotasi ya. Nanti kita aja yang menyesuaikan. Ini kalau kurang besar silahkan di zoom in. Nah ini kita bisa baca secara jelas. Nah kita nilai di sini kan tadi kan, jadi ketika sudah kita baca kita bisa menilai juga melalui sini grade ini kan. Nah angka-angka inilah yang kita masukkan sesuai dengan subjektivitas dan objektivitas guru ketika menilai. Berikutnya kita kembali ke kelas. Ketika kita ingin membuat nilai, membuat tugas ya, silakan ke Bali atau klik sini back ya. Oke, ketika akan membuat tugas, nah create atau buat ya, tergantung settingan bahasa di HP atau komputernya kalian masing-masing. Create atau buat, silakan kalau tugas atau dipilih yang assignment, quiz atau ulangan-ulangan, pilihan ganda, silakan klik di quiz assignment. Umpama saya ingin yang pertama ya, assignment. Nah ini kita isi misalnya penilaian akhir tahun, kerjakan dengan jujur misalnya. Nah ini di bawah sudah ada opsi ya, add dan create. Artinya apa? Kalau add ini menambahkan, kita sudah pernah membuat, misalnya dipakai di kelas lain dan atau mungkin dipakai pernah dipakai di tahun yang lalu, pengen kita pakai lagi, silakan klik add. Kalau create ini membuat dari awal, dari nol ya. Nah umpama kita pilih yang add ya, sudah pernah kita simpan di Google Drive misalnya, atau Anda punya link, atau Anda punya, jadi ini adalah opsi-opsinya, silakan pilih yang Anda punya, terutama ya sudah pernah disimpan di Google Drive, silakan pilih sini. Soal yang ingin kita
upload di sini sudah ada linknya, silakan klik sini. Berwujud file Word atau audio atau video, silakan klik yang file. Berupa link YouTube, silakan klik di sini. Nah, ini opsi-opsinya ya. Nah, umpama saya ingin yang Google Drive, kita klik aja Google Drive. Nah, umpama saja ini adalah yang akan saya upload ya. Misalnya tes aplikasi. Kita tambahkan, nah semacam ini. Ini soal yang sudah pernah kita buat atau sebelumnya sudah dibuat di Google Form dan akan kita pakai lagi di sini. Nah, ini akan dipakai untuk kelas apa saja, silakan atur di sebelah sini. Ini ya. For itu untuk siapa saja, silakan atur di sini. Misalnya untuk semua kelas, misalnya kan kita klik semuanya. Atau dipilih beberapa kelas saja, silakan centang yang akan kita tuju ya. Oke. Nah, totalnya ada 7 kelas. Kemudian silakan dikasih ini pembatasan waktu ya, atau dikasih topik, atau dikasih rubrik yang lain. Kalau nggak mau dibatasi waktunya, silakan aja langsung sign ini. Oke. Atau mau dibuat draft dulu, belum saatnya, katakanlah belum ingin hari ini kita sampaikan bentuk penilaiannya, silakan ini ya, pilih di sini, kita atur. Misalnya kita berikan jadwal, atau sebagai draft dulu, kita save draft. Ini kalau jadwal di schedule ini ya, kita save draft. Dan ini belum sampai ke siswa karena masih berwujud draft. Nah, inilah tampilan bedanya. Kalau yang masih draft tidak warna pekat tapi transparan kayak gini, masih belum solid ya warnanya. Nah, yang ini sudah pernah kita tugaskan. Ini bedanya ya, beda warna. Ini belum yang atas. Oke, kira-kira itu ketika kita ingin membuat tugas. Kemudian kita ingin tahu nilai-nilai yang atau ingin mendownload ya, nilai siswa. Misalnya ini tadi ya, song analisis. Kita hapus dulu. Kita ingin mendownload ini menjadi bentuknya Excel. Oke. Akan kita kirim ke kurikulum misalnya. Nah, silahkan data nilai di sini nanti akan beberapa kolom-kolom kayak seperti di Excel, karena kita akan mengubahnya memang ke Excel. Nah, klik ini tanda gear ini, kita klik untuk mendownload nilai atau rekapan ya. Bisa yang topiknya song analisis ini saja, atau keseluruhan tugas-tugas selama 1 semester misalnya. Download all graded as CSV ya. Jadi ini ada pilihannya, copy all grade to Google Sheet, di copy ke Google Sheet ya. Kemudian kalau berubah menjadi Excel, silahkan pilih yang ini. Hanya ulangan atau penilaian ini saja, silahkan pilih yang bawah. Nah, sekarang saya akan mencoba yang semuanya saja. Umpamanya ini adalah akhir semester dan akan kita rekap dan akan dijadikan nilai raport. Nah, kita pakai yang ini, all grade. Ini semuanya berarti nanti. Oke. Nah, sudah terdownload. Ini letaknya ada di sini ya. Ya. Ini filenya sudah terdownload. Kita buka seperti apa hasilnya. Nah, ini kan sudah rekapan Excel ya. Kita bisa mengecek secara keseluruhan siapa saja yang masih kosong. Nah, umpama ini kan, ini anak ini masih kosong.
kita kan bisa mudah ya mengeteknya. Ini anak ya sudah lengkap semua tugas misalnya. Nah, rekapan ini bisa kita dapatkan dengan cara seperti tadi. Ya, kira-kira itu pengelolaan kelas. Nanti sambil jalan, sambil belajar sambil bekerja, nanti lama-lama akan mahir dengan sendirinya. Saya kira itu yang dapat saya share hari ini. Bagaimana mengelola atau memanajemen kelas Google Classroom, mengirim tugas, sebagai siswa mengumpulkan tugas, mengelola kelas, dan diakhiri dengan mendownload rekapan nilai. Baik hanya satu penilaian, bisa semuanya selama satu semester. Saya kira itu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.